Halo guys, jumpa lagi bersama 89 Engineering. Mumpung gabut ya, jadi ini tadi mati listrik, ini baru nyala lampu. Tapi di kamar panas banget ya, AC-nya nggak nyala, jadi di luar aja. Oke, di episode kali ini saya akan bahas tentang bagaimana tutor untuk membuat NMAX bore up 300 cc. Jadi ini bertahap ya, nggak langsung 300 cc. Oke, jadi singkat cerita, NMAX ini NMAX pribadi saya. Jadi NMAX ini jebol ya karena oli palsu. Nah jadi di KM 5000 saya ganti oli. Saya pakai olinya merek ternama ya, yang udah gede lah namanya. Nah saya beli di offline tuh di toko deket rumah. Nah setelah 2000 km berarti 7000 ya, 7000 km itu saya lagi pakai speed 70 ngejam motornya. Ternyata olinya kering pas lagi saya buka. Ya udah, hari apa nggak ada di kalender guys. Nah jadi di stud pulang, besoknya bongkar dan saya nemuin itu jebol blok seher ya, jadi baret parah. Nah alhamdulillahnya nggak merembet ke yang lainnya, jadi yang lainnya masih inilah, masih bisa dipakai gitu. Oke, part untuk NMAX 300 ini. Oh ya, kalian belum lihat bloknya Mas Airnya? Nih, lihat. Kita lihat dulu ya. Ini guys, jebol. Seher baret parah, liner di hasil pun ya nggak akan kuat kalau nggak ada pelumasan ya, namanya oli kering. Zaman sekarang ini, kalau kalian mau bore up itu atau mau bikin kencang motor kalian itu sangat-sangat mudah ya, karena apa? Banyak barang PNP. Tapi sayangnya perlu diperhatikan sisi engineeringnya juga. Jadi sayangnya yang pembuat aftermarket ini saya nggak tahu kenapa dia itu tidak mendesainnya dengan proper ya. Saya nggak tahu sih maksudnya apa yang ada di pikiran mereka gitu. Cuma kalau dari segi engineering, dari segi speknya itu jauh. Kenapa saya bilang begitu? Karena berpatok dari kondisi standar kerkasnya NMAX itu kan road stroke rasionya. Kita bahas ini yang kerkas KTT stroke 72 ya, dengan setang 101. Nah dari sini apa bahasan ke road stroke rasio ya. Road stroke rasionya NMAX itu standar di 1,71. Nah sedangkan yang krek ASCII TT ini ketika dia stroke-nya 72 setang 101, jadinya road stroke rasionya ini 1,4 guys. Itu jauh banget ya dibanding standarnya. Jadi itulah alasan saya, satu, kenapa saya nggak make krek as yang beli jadi. Otomatis ya udah custom dong, krek asnya saya pesan krek as. Nah setangnya make apa guys? Setangnya saya make IKK ya, IKK untuk yang panjangnya 109. Jadi road stroke rasio saya nanti ketika udah jadi stroke-nya sama ya 72. Jadi di road stroke rasio 1,5 sekian gitu ya. Memang turun tapi ya nggak parah-parah banget gitu ya. Udah turun 2 poin dari 17 14. Sebenarnya ada sih yang setang 120 tapi saya agak nggak yakin dengan kekuatannya. Jadi road stroke rasio ini kalau misalkan kalian makin kecil daripada kondisi orinya, yang terjadi adalah ketika dia langkah pembakaran ya. Setelah langkah pembakaran kan berarti langkah usaha tuh, seher terdorong ke bawah. Nah itu dengan otomatis kapasitas yang besar, ledakan yang di atas itu ruang bakar makin gede, jadinya dia itu akan menghasilkan stres lebih tinggi untuk road stroke rasio yang 1,4 ya. Apalagi misalkan yang main selembaran itu bisa jadi road stroke rasionya di angka 1,3. Itu ekstrim banget gesekan ke dinding silindernya. Satu, otomatis friksinya gede ya. Terus juga cepat panas juga. Efek jelek lainnya yaitu stres di setang seher. Kalian pernah sering nemuin kan setang seher putus ya,
Itu salah satu yang mempengaruhinya adalah yaitu rod stroke ratio pendek tadi. Jadi dia kan dia makin tidur tuh. Kalau misalkan rod stroke makin panjang kan dia makin berdiri istilahnya. Kalian kalau misalkan batang begini dibengkokin, stresnya kan jadi makin gede gitu dibanding yang kayak begini, karena di sini masih agak tegak lurus gitu ya. Nah itu jadi saya pengen ngurangin stresnya, posisi stres saat dia langkah usaha ya, langkah kerjanya si siklus 4 tak ini. Itu jadi di situ selain tadi dia ada resiko patahnya gede ya untuk stang seher yang rod stroke ratio di kisaran 1,3. Kalau ada yang ngomongin di Mio nggak kayak begitu tuh, ya mungkin dia pakai stangnya udah forget gitu ya, atau dengan kualitas material yang proper gitu, yang emang benar-benar kuat gitu. Tapi amat sangat tidak saya sarankan untuk pakai rod stroke ratio di bawah 1,4, karena seperti pada fakta pabrikan Bugatti aja, dia itu Bugatti Veyron ya, dia itu rod stroke rasionya di 1,4. Kalian tahu sendirilah mobil itu mahalnya kayak apa ya kan, otomatis material yang dipakai nggak ecek-ecek. Nah kalau di motor istilahnya sebagus-bagusnya aftermarket berapa sih ya kan gitu. Jadi agak dipikirin juga ya, nggak cuma ngejar cc gede tapi ketahanannya juga kita pikirin. Nah itu seputar rod stroke ratio ya. Jadi saya di sini bikin NMAX-nya bukan untuk balap ya, tapi saya ngejar torsi dan ketahanannya. Pengen gitu ya istilahnya punya motor cc gede dan juga tahan gitu. Kalau misalkan lu mau cc gede ya ganti aja pakai X-Max, ya gampang ya kayak gitu ya kan. Tapi balik lagi, perawatan X-Max itu nggak murah ya guys ketika dia rusak, belum lagi pajaknya ya. Saya mempertimbangkan hal itu sih, dan saya pengen nyari fun riding ya. Oke, itu bagian bottom end, desainnya kayak gitu ya. Lalu lanjut ke bagian naik lagi, bagian bloknya. Bagian bloknya ini saya tetap pakai blok standarnya NMAX. Tadi kan rusak ya linernya, itu saya tanam liner di situ. Tanam liner di sini juga masih pakai bahan yang biasa karena kepentok dana ya. Jadi saya masukin seher saya masukin sehernya Satria FU lokal yang FU karbu ya, jadi pakai seher ore FU karbu lokal. Dan ini bahannya casting. Nah dengan pemakaian bahan casting ini berarti kita harus mempertimbangkan piston speed. Artinya piston speed ini hubungannya dengan apa? Dengan limiter ya guys. Hitungan ada tuh, cari aja di Google hitungan rumus piston speed. Nah saya ngeset di 21 ya. Jadi motor saya kasih limiter nanti di 9200, dan saya akan ngegasnya cuma di sampai RPM 9000. Oke, itu kenapa angka 21? Sebenarnya ini ada patokan riset orang-orang ya, termasuk riset orang bule gitu. Jadi perlu kalian ketahui, ketika kalian main mesin F1, mesin MotoGP itu bisa nyampe di angka 24 ya. Sedangkan nyampe untuk yang mesin-mesin drag race itu top fuel itu bisa nyampe 28 atau 30 meter per second ya. Gila, itu kencang banget sih, tapi sangat beresiko. Jadi dia itu tidak untuk endurance ya, jadi cuma untuk short track lah. Itu untuk penjelasan kenapa hubungannya pemakaian bahan piston beserta piston speednya. Jadi limiter yang dipakai. Kalau forget di berapa, forget itu main di angka 23 sampai 24 meter per second ya. Jadi bisa kalian hitung sendiri. Itu tentang piston speed. Lalu bagian kan stangnya udah panjang ya, terus stroke-nya juga. Nah perlu kalian ganti lagi itu baut sunduk ya. Baut sunduk itu pakai yang panjang. Otomatis di sini saya pakai packing blocknya tambahan ya, itu tebelnya 17. Ini sebenarnya masih kurang sih, karena
piston FU ini ternyata dia itu lebih tinggi daripada piston NMAX. Kita lihat bedanya yuk. Nah, ini kondisi standar NMAX, yaitu dari top pin sampai top seher itu dia 12 mili ya. Tebalnya 3,6. Nah, sedangkan FU itu 15 dia. Jadi lebih tinggi, dan ini akan bakal nambah packing lagi. Saya kayaknya nambah 3 mili lagi ya. Ketebalan boring ya, ketebalan boring di sini saya pakai 2,5 mili ya, standar. Jadi seher 62 innernya, sedangkan outer diameternya itu di 67 gitu ya. Nah, itu masih bisa di bloknya NMAX ya, segitu. Nanti kalau misalkan udah ada duit lagi baru masukin seher 74 ya, jadi nanti ketemunya bulat di 300 cc. Itu sih untuk bagian dari bottom end sampai blok. Untuk di bagian head, ini saya masukin noken as ya, noken as dari BRT. Saya pakai tipenya S1. Kenapa saya nggak pakai T1 atau T2 nya? Jadi gini, menimbang perhitungan diameter klepnya ya. Jadi rumusnya itu nih rumusnya. Nah, itu ketemunya di kisaran 8 mili. Nah, sedangkan spek S1 itu 7,8 apa 7,9. Itu cukup banget untuk dengan kondisi head standarnya NMAX ya. Nah, maka itu jatuh di pilihan BRT S1. Sebenarnya ada yang lain sih, TDR sama ya banyak lah untuk apa ya, XTR kah. Tapi saya makainya di BRT aja. Untuk pair clap saya makainya Koizumi ya. Jadi Koizumi medium untuk NMAX ya. Kemarin niatnya pengen pakai Orion, cuma nggak ketemu dan mager juga nyari-nyarinya. Akhirnya ya udahlah pakai Koizumi. Nah, Koizumi-nya ini pakai yang mana? Koizumi medium. Koizumi medium. Detailnya kayak gini guys, Koizumi medium tuh. Tadi bagian clap in, bukan clap in sih, porting in udah ya. Sekarang bagian porting X. Nah, porting X ini penyesuaiannya gimana? Penyesuaiannya kalian itu harus melakukan hitungan konversi dulu ya, dari 2 clap X nya NMAX itu 17 yang kali 2 ya luasan areanya. Kalian konversi pakai hitungan 2 clap ya, hitungan 2 clap. Nah, itu nanti kalian dapat diameternya. Jangan lupa packingnya kalian ganti juga, nggak bisa pakai packing standar lagi karena itu akan menghambat flownya. Jadi disesuaikan ya, ketika portingan X sudah gede maka diimbangi oleh packing knalpotnya yang lebih gede juga. Nah, packing knalpot pakai apa? Yang bagus itu kuningan, tapi kalau misalkan adanya dural nggak apa-apa, itu juga lumayan lah gitu. Tetap nggak akan bocor sih. Itu untuk bagian X. Nah, bagian X sama dia itu dihalusin kayak kaca gitu. Dan kalau bisa konsepnya gini, kalau porting X itu bikin flownya itu gak terhambat alirannya. Ya kalian paham lah untuk porting X ini. Lalu untuk sisi knalpot. Nah, untuk sisi knalpot ini agak gimana ya, untuk pemakaian aman di Jakarta itu sebaiknya kalian itu pakai knalpot standar ya, apalagi yang doyan touring keluar kota. Supaya apa guys? Supaya nggak ketilang, nggak musuh kalian itu sama polisi, oke? Nah, penyesuaiannya di mana? Jadi tetap desain standar, tapi pipanya digedein guys. Nah, pokoknya di bagian knalpot inputannya itu kalian pakai nggak lebih dari 47 mili ya. Lebih kecil juga oke, masih di level 40 mili ya. 40 mili oke. Lalu daleman-dalemannya itu kalian gedein aja plus 2 mili diameter si pipa-pipa dalamnya. Dia kan namanya noise canceller ya, kan silencernya knalpot standar begitu tuh.
muter-muter. Nah itu kalian gedein pipa yang di dalam itu pakai plus 2 mili dari ukuran yang ada itu. Untuk bagian exit terserah kalian itu yang lubang kecilnya itu mau pakai standar atau mau gede lagi. Itu sih untuk modifan di knalpot. Saya sarankan jangan pakai si catalytic converternya jangan kalian buang ya guys, karena itu kalau motornya minta uji emisi itu pasti nggak akan lolos itu. Nah mendingan kalian pasang aja karena ya memang knalpot standar gitu ya kan. Untuk leheran pakai leher 26 ya guys, karena balik lagi tadi desainnya ini saya lebih ke torsi ya, bukan nyari speed. Kalau nyari speed biasanya di leherannya minta gede, karena ini bukan motor speed tapi nyari torsi, maka pipanya kecil 200 cc tapi kok kecil ya. Ini Matic bos, bukannya road race, jadi perlu yang namanya tekanan balik ya di di pipa. Itu ada rumus ultrasonic apa gitu, kalian bisa nyari hitungannya di pabrikan knalpot ORD itu, kalian cari aja itu ada kok. Emang rumusnya agak ribet karena ngikut pakai durasi cam dan pakai akar-akar gitu dah, rumus matematika. Tadi yang belum kebahas throttle body ya. Throttle body ini saya masih pakai standarnya karena hitungan saya gas speednya dia masih masuk, walaupun istilahnya banyak yang pernah ngetes ya digedein throttle body, makin gede ya power naik, ya nggak salah juga, tapi karena itu memerlukan biaya lagi dan belum ada biayanya, maka saya tetap ngandelin standarnya. Nah TB-nya NMAX standar ini dia 29 mili ya guys, jadi udah lumayan gede, walaupun nggak gede-gede banget gitu ya, tapi ini oke kok, masih oke untuk mesin NMAX ya. Oke, untuk injektor, nah injektor saya punya X-Max ya, jadi cuma injektornya aja yang diganti lebih gede. ECU-nya pun tetap standar, tapi nanti akan saya lakukan remapping. Jadi bukan berarti nggak bisa hidup ya, bisa, cuma biasanya itu atasnya nggak enak, cuma bawah doang gitu. Bacot-bacotan gas-gasannya dor where gitu, tapi biasanya atasnya tenaganya hilang, makanya perlu disesuaikan. Untuk settingan bahan bakar tetap ya, saya pakai di Pertamax karena supaya biar nyari bensinnya gampang kalau lagi touring atau jalan jauh gitu ya. Pertamax masih ketemu, syukur-syukur kalau memang ada Selvi Power atau Pertamax Turbo saya akan masukin Pertamax Turbo, tapi begitu nggak ada, motor saya tetap aman di Pertamax ya, karena saya ngeset rasio kompresinya di Pertamax. Untuk bagian CVT ini adalah area yang paling banyak makan duit ya, jadi akan saya biarkan kondisi standar, nggak banyak yang saya rubah, hanya roller aja, paling main roller. Kondisi saat ini saya pakai roller 10 gramnya dari Xeon ya, menimbang ini motor limiter RPM-nya rendah, maka saya akan balik lagi ke standarnya yaitu di 13 gram gitu. Jadi motor ini kan suspek saya, maksudnya perkiraan saya ini motor akan gede torsinya nih di bawah, dan akan kehilangan torsi di RPM atas, maka saya nggak butuh banget RPM atas. Jadi saya memanfaatkan besarnya torsi 200 cc ini, jadi si puli buka duluan supaya si motor ini lebih smooth gitu. Untuk ubahan nanti ada episode selanjutnya, itu akan saya bahas full set untuk CVT-nya NMAX 200 ini seperti apa. Dan ini nggak makan biaya yang murah, dan ini mungkin sekitaran 2 juta sampai 3 jutaan ya. Itu ya, untuk NMAX itu emang lumayan mahal ketika kalian main CVT. Ini nggak cuma bahas puli depan, puli belakang, dan kampas kopling, tapi ini nyampe ke rasio. Makanya saya bilang ini adalah bagian yang termasuk yang mahal juga. Oke, jadi kayak gitu ya pembahasan NMAX OTW 300cc. Sekian dari 89 Engineering.
Tunggu lagi episode selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa.